Halo semuanya, kembali lagi di channel MS Service. Pasti teman-teman yang klik video ini masih banyak yang menggunakan penjepit mesin seperti ini. Sebenarnya penjepit mesin seperti ini masih bagus-bagus saja ya untuk digunakan. Tapi kalau mau melepas kaleng penutup IC seperti ini atau IC yang dilem itu cukup susah karena ringan ya. Jadi kalau dibuat ngangkat itu tatakannya juga ikut diangkat. Dan kalau mau membeli yang tatakan yang berat seperti ini cukup mahal ya harganya, bisa 200 sampai 300 ribu. Nah, di video kali ini saya mau share cara membuat penjepit magnet kayak gini. Jadi tinggal dijepitkan di plat besi yang cukup berat, bisa langsung digunakan untuk menjepit mesin yang bagus ya. Untuk cara menggunakannya ini juga cukup mudah ya. Jadi tinggal diselipkan, karena ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ada rongga di tengahnya. Jadi cukup diselipkan kayak gini, lalu dijepit sama yang lainnya. Ini makin banyak makin bagus ya, tapi ini 4 minimal, jadinya kayak gini. Dan ini cukup kuat ya, buat nyolder atau ngangkat IC ini juga udah nggak goyang. Yang penting bawahnya ini cukup berat ya. Dan ini cukup kuat loh, lihat, tidak lepas ya. Ya tergantung magnet yang digunakan juga. Oke, yang penasaran cara membuatnya seperti apa dan bahannya apa saja, simak terus videonya. Jadi bahan yang dibutuhkan cuma magnet dan PCB mesin yang sudah dibersihkan seperti ini. Saya pakai mesin Xiaomi yang agak tebal, lalu potong dan bentuk jadi bulat-bulat seperti ini. Ada bulat besar dan bulat kecil. Diameter yang besar ini kira-kira 1,5 cm dan jarak luar dengan yang kecil ini sekitar 1-2 mm aja ya. Karena kalau lebih dari itu kayaknya nanti bisa nyentuh komponen yang akan kita blower. Dan tips supaya ukurannya sama besar, sebelum dibentuk ini direkatkan dulu ya beberapa PCB. Saya menggunakan sedikit lem G untuk merekatkannya. Dan kenapa proses potongnya tidak saya rekam, karena ini cukup lama ya dan nggak penting juga. Tapi kalau ada yang penasaran saya pakai apa, saya pakai dinamo DC kayak gini, ini rakitan ya. Dan untuk mata potongnya saya pakai yang hitam kayak gini. Kalau teman-teman tertarik membuat dinamo DC kayak gini buat potong-potong, tulis saja di komen, nanti mungkin saya akan upload di channel kedua saya ya. Tapi channel kedua saya kayaknya mati suri ya. Sebelum dipasang ini pastikan bersih dari lem dan timahnya juga dibersihkan ya, supaya jarak di rongganya tidak terlalu lebar, supaya lebih presisi. Untuk merekatkannya saya pakai lem besi ya, lem yang perlu dicampur kayak gini. Sekarang kita rekatkan PCB, ambil yang besar, taruh lem sedikit di tengahnya, ambil yang kecil, tinggal tempelin dan tekan. Jadi ini ada kesalahan, yaitu timahnya tidak saya bersihkan dulu, jadi langsung saya lem dan hasilnya rongganya agak lebar. Tapi saya bongkar lagi dan saya bersihkan pakai solder wick timahnya, dan hasilnya jadi cukup presisi, rongganya tidak terlalu jauh, jadi tidak goyang-goyang PCB saat kita jepit pakai alat ini. Untuk cara nempelinnya gini-gini aja, tinggal tempel-tempel. Ini magnetnya yang terakhir ya, ditempel juga. Kalau udah kayak gini diamkan dulu, lalu ambil yang lain sambil menunggu yang tadi kering. Setelah cukup kering tapi belum begitu mengeras, bersihkan lem yang berlebar di tengahnya ya, dan diamkan sampai benar-benar kering dulu baru bisa digunakan. Pasti ada yang kepikiran, penjepit magnet kayak gini awet gak sih? Nah, saya juga kepikiran kayak gitu teman-teman. Jadi ini saya pakai magnet yang tipis, jadi bisa pakai 2 atau 3. Jadi misalnya nanti magnetnya melemah, kita tinggal ganti yang bawah aja, yang bawah tidak dilem ya. Jadi kayak gini tumpuk magnetnya. Dan yang terkena panas dari blower kan PCB nya, nggak langsung ke magnet. Dan magnetnya itu kan nempel ke plat besi yang cukup tebal, jadi kayaknya panasnya juga keredam. Jadi kemungkinan besar ini bisa awet ya magnetnya. Dan ini awalnya saya cuma membuat 3 buah aja, dan 3 buah ini juga lumayan udah bagus ya, tapi masih bisa geser kanan kiri.
Tapi untuk depan belakang ini udah cukup kuat ya, bisa dilihat di sini. Saya geser-geser tidak gerak ya. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Jika teman-teman ada saran membuat alat apa lagi, bisa tulis di komen, siapa tahu bisa saya buatkan ya. Yang penting masih berhubungan dengan servis HP ya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.